Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan buat khataman Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah penonton YouTube dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, tepatnya yaitu hari kedua di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit motivasi dan inspirasi kepada kita semua, terkhusus pada diri saya pribadi, dengan judul Amaliyah Ibadah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah memfasilitasi kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Maka dengan hadirnya bulan tersebut, jangan sampai hari demi hari ini menjadi hari yang kosong ataupun bahkan tidak bermanfaat sama sekali pada diri kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ataupun ibadah-ibadah apa yang harus kita lakukan untuk mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini? Setidaknya ada 6 poin ataupun 6 amaliyah ibadah-ibadah Ramadan yang dapat kita laksanakan pada hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah syam, puasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah memberikan panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman, yaitu untuk berpuasa. Asyam bermakna adalah menahan, yaitu menahan dari hawa nafsu, menahan dari syahwat, menahan dari makan dan minum. Kapan mulainya? Yaitu mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan mulai dari kepala sampai kaki. Menahan pikiran supaya tidak berpikir yang negatif. Menahan pikiran supaya tidak berpikir yang kotor. Menahan pikiran supaya pikiran ini tetap jernih. Supaya pikiran ini tetap fresh. Supaya pikiran ini tetap selalu memikirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menahan mata supaya mata ini tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi menahan telinga supaya telinga ini tidak mendengarkan sesuatu yang tidak baik, supaya telinga ini tidak mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian apalagi menahan mulut supaya di bulan Ramadan ini mulut kalau di siang hari itu tidak boleh makan dan minum. Kemudian mulut menahan supaya tidak mengucapkan perkataan yang kotor, tidak mengejek, tidak mengolok-olok, tidak menggunjing dan lain sebagainya. Kemudian menahan hati. Kata Rasulullah, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila yang segumpal itu kotor, segumpal itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuhnya. Apabila segumpal itu kotor, maka kotorlah semua tubuhnya, yaitu apa? Adalah hati. Maka kita tahan hati kita untuk tidak berprasangka buruk kepada siapapun, baik kepada manusia apalagi berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita gunakan hati kita untuk senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik terhadap apapun yang telah Allah berikan dan terhadap apapun yang telah diucapkan ataupun yang telah diperbuat oleh manusia. Kemudian jaga hati supaya hati tetap selalu bersih. Jangan sampai hati ini menjadi hati yang kotor, yang selalu menimbulkan sifat riak, sifat sombong, sifat iri dengki, dan terutama sifat syirik, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menahan tangan. Jangan sampai tangan ini berbuat aniaya kepada sesama manusia, kepada binatang, dan kepada tumbuhan, dan lain sebagainya. Sehingga fasilitas tangan yang telah Allah berikan, kita gunakan untuk senantiasa berbuat baik, menolong orang lain, memberikan sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian, apalagi, yaitu kaki. Mari kita tahan kaki, jangan sampai kita melangkah kepada tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat maksiat. Mari kita gunakan kaki kita untuk senantiasa pergi ke tempat-tempat majelis ilmu, pergi ke tempat musola, masjid, yang dimana di dalamnya mengandung ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan asyam, yaitu puasa. Tujuannya apa? Yaitu la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu qiyam Ramadan ataupun salat malam, atau juga yang ketika di bulan Ramadan disebut sebagai salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama bi dzambihi." Kata Rasulullah, orang-orang yang mendirikan manqoma, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, ya, mendirikan salat di malam Ramadan, maka kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Di bulan Ramadan Allah sediakan khusus waktu-waktu mustajab untuk salat, ya, terutama yaitu salat malam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqama mahmuda. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengangkat derajat kita menjadi derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Dan sebagian malam bertahajudlah kamu, bersalat tahajudlah kamu, supaya kamu mendapatkan tempat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momentum Ramadan ini, mari kita ramaikan mushola, ramaikan masjid untuk melaksanakan sholat tarawih ataupun sholat malam. Sehingga dengan melaksanakan sholat tarawih tersebut menjadi salah satu bentuk kekuatan jamaah kita umat muslim untuk mengkompakkan, meramaikan, mengokohkan ukhuwah Islamiyah antar sesama kita. Kemudian yang ketiga, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan puasa ini yaitu bulan yang di dalamnya Allah telah turunkan Al-Quran. Fungsinya untuk apa? Yaitu huda sebagai petunjuk, kemudian sebagai furqan sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Tentu sangat mulia, sangat beruntunglah kita pada kesempatan Ramadan ini Allah berikan umur. Mari kita gunakan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maksudnya berinteraksi adalah dengan membacanya, kemudian setelah membacanya, kemudian memahami maknanya, memahami artinya, mendalami ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu melaksanakannya dalam kehidupan, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Sehingga nanti ketika kita melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan apa maunya Allah, sesuai dengan apa yang telah Allah atur dalam kehidupan kita. Kemudian setelah itu mari kita sampaikan Al-Quran, kita sebarkan Al-Quran, kita syiarkan isi kandungan Al-Quran kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan masyarakat luas.
Penonton YouTube dimanapun Anda berada, mengapa kita disuruh berinteraksi dengan Al-Quran? Ternyata Al-Quran itu adalah ruh. Maka di sebagian ayat dalam Al-Quran itu disebut sebagai ruh. Mengapa? Karena dia menghidupkan. Fungsi ruh itu adalah untuk menghidupkan. Fungsi ruh itu adalah untuk menghidupkan hati manusia, menghidupkan jiwa manusia. Sehingga ketika manusia berinteraksi dengan namanya ruh Al-Quran, maka hati akan menjadi hidup, pikiran akan menjadi fresh, akan menjadi tenang, akan menjadi cemerlang, kemudian berefeklah dalam kehidupan ini menjadi yaitu Al-Furqan, sehingga manusia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian menjadikannya dia petunjuk dalam hidup ini, sehingga orang yang beral-Quran dia tidak salah arah, dia tidak tersesat, dia akan sampai kepada tujuannya, yaitu pulang kampung kemana, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Di bulan Ramadan ini amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul saja, orang yang diampuni dosanya itu istighfarnya, ada yang mengatakan 70 dan ada juga yang mengatakan 100. Itu adalah orang yang diampuni dosanya. Bagaimana dengan kita? Orang yang tidak ada jaminan diampuni dosanya dan tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam surga Allah. Maka dengan Ramadan ini kita perbanyak istighfar, terutama di waktu sahur. Kita berbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian berbanyak zikir dan doa. Adapun doa-doa yang mustajab, yaitu doa ketika di sepertiga malam tahajud. Kemudian kapan lagi? Di sore hari pada hari Jumat. Kemudian kapan lagi? Yaitu di waktu subuh menjelang terbitnya matahari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk kemudian berzikir, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh sampai dia terbitnya matahari, maka kata Rasulullah dia seakan-akan mendapatkan pahalanya orang yang haji dan umroh dengan sempurna. Oleh karena itu, mari kita perbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan memperbanyak doa. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sudah merasa benar, merasa hebat sehingga tidak perlu pertolongan Allah. Oleh karena itu, jadilah kita hamba yang lemah, hamba yang tidak memiliki daya dan upaya, melainkan semua itu adalah pertolongan dari Allah. Maka banyaklah berdoa, penuh harap, penuh takut, sehingga apapun yang kita doakan, Allah akan kabulkan, Allah akan ijabah, terutama yaitu di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dilipat gandakan amal. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak amalnya. Semakin banyak zakatnya, semakin banyak pahala yang dia terima. Oleh karena itu kita jadikan bulan ini senantiasa menjadi orang yang dermawan, senantiasa menjadi orang yang dermawan, yaitu bersedekah. Baik kecil maupun besar, bersedekahlah kita. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik sedekah as-sedaqatu fi Ramadan, yaitu sedekah pada bulan suci Ramadan. Ingatlah bahwa orang yang bersedekah itu tidak akan pernah miskin. Orang yang bersedekah itu bahkan akan menjadi orang yang kaya, orang yang akan dilipat gandakan hartanya dan pahalanya di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah memperbanyak menuntut ilmu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat, yaitu bagi siapa? Orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu, beberapa derajat di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan angkat derajat kita. Maka oleh karena itu momentum Ramadan adalah momentum yang baik
untuk menuntut ilmu. Mengapa? Karena pikiran kita terjaga, hati kita terjaga, bersih, suci dari hal-hal yang kotor, maka sangat mudah untuk menuntut ilmu, sangat mudah ilmu akan masuk kepada diri kita. Oleh karena itu, mari kita datangi majelis ilmu dimanapun adanya, baik itu di musola, di tempat-tempat yang ada perkumpulan majelis ilmu, baik itu di masjid, di aula, dan di tempat lain sebagainya. Karena ilmu sangat penting, terutama adalah ilmu tentang puasa, ilmu tentang bulan suci Ramadan. Sehingga dengan ilmu, ibadah menjadi mudah. Sehingga dengan ilmu, ibadah menjadi sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ibadah tanpa ilmu juga sia-sia. Banyak ilmu tapi tidak pernah beribadah juga sia-sia. Untuk itu, mari sama-sama kita bersemangat menghidupkan jiwa kita untuk bersemangat lagi menuntut ilmu. Tidak pandang usia, baik itu muda ataupun tua, baik itu anak-anak, remaja. Mari sama-sama kita menuntut ilmu, terutama ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Inilah 6 poin, 6 hal yang dapat kita laksanakan dalam mengisi hari demi hari kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat, mendatangkan berkah, dan terutama lagi mendatangkan ampunan bagi diri kita semua. Demikianlah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.